Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Muhammad ibni Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Riwayat dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini kisahnya hadis ini, rawinya yang membawa hadis ini Muhammad bin Sirin. Enang kejadiannya ini Abu Hurairah mengalami kejadian lalu dari Abi Hurairah. Ujar Abu Hurairah, laqad ra'aituni wa inni la khirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya. Artinya, sesungguhnya aku melihat diriku, maksud bila kayak itu aku melihat diriku, aku mengalami, artinya aku melihat diriku. Kalau bahasa kita, aku pernah mengalami, sesungguhnya aku melihat diriku, dan sesungguhnya aku tersungkur. Tersungkur tuh ya telukup. Di mana telukupnya? Di antara mimbar Rasulullah dan bilik Siti Aisyah. Nah, jadi di dalam masjid itu artinya di dalam masjid Nabi. Jadi lagi dulu tuh masjid Nabi lantainya tanah aja, lantainya tanah. Nah, jadi kada batap dulu. Nang di mana aja ada pelapah kurma, itu namanya tempat peguringan bebuhan Abu Hurairah. Namanya sufah, namanya. Nang ada atap dari daun kurma. Sedangkan kesan penyembahyangan kada batap di zaman itu. Jadi lantainya tanah. Yang antara mimbar ini tempat Nabi khutbah tuh mimbar. Antara mimbar dan bilik Siti Aisyah, andakannya di higa masjid. Di situ Abu Hurairah terlukup, pingsan. Nah, fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi. Maka datanglah seseorang yang datang, artinya ada orang datang. Lalu orang yang datang itu melihat Abu Hurairah terlukup datangnya, lalu meletakkan kakinya di atas leherku, menjajak ke penggulu Abu Hurairah. Ya, apa ini kisahnya anak bapak menjajak ya benar orang nyembelih kambing, jajak penggulunya. Kenapa jadi menjajak penggulu Abu Hurairah? Sudah terlukup dijajaknya. Wa yara anni majnunun. Dia berpendapat aku sedang gila. Kenapa? Jadi aku di padahannya gila, terlukup itu. Wa ma bi min jununin, padahal aku kada gila. Nyata ma bi illa ju', tidak ada yang aku derita kecuali lapar. Itu kesannya kelaparan terlukup. Gimana orang lapar, aduh gimana terlukup. Datang orang kalau bahasanya totok. Nah, Abu Hurairah bisa hamuk nih, lingkar-lingkar mau jajak kayak penggulu, padahal itu aku kan lapar banget. Coba itu nyarik mau jajak penggulu. Cuman kita ambil dari hadis ini, Abu Hurairah lapar bener. Nah, jangan kita kira nengaran sahabat Nabi ini nyaman lah, itu sahabat Nabi nih. Ada sakit bila orang tuh mencintai Nabi itu sakit hidupnya. Nah, tuh anak mencintai Nabi hakon sakit. Itu hadis dari Ibnu Sirin. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pulang. Ujar Siti Aisyah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diwafatkan maksudnya. Wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin, dan baju zirahnya
baju zirah tuh dari rantai. Nah, kita mereka lah, artinya bila orang menimpas kada apa-apa, anyaman rantai itu lalu jadi baju besi. Di baju zirah melindungi dada, belakang dilindungi bahu. BC itu Nabi disandakan, Nabi belum lunas kada kau membayari. Jadi Nabi dalam keadaan tahu hutang tapi udah jadi lunas itu pang. Jadi pembayarnya baju zirah itu. Fi salatina sa'an min sya'irin. Nabi tahu hutang 30 gantang gandum gak beri makan nih istri tahu hutang. Jika tidak bisa duit, lalu baju zirah disandakan. Bari aku 30 gantang. Ini baju ini pembayarnya. Nah, Nabi kayak itu. Lalu ada orang mengatakan Nabi sugih, betul. Nabi itu sugih, betul. Hak sidin kalau di segi hak Nabi 20% dari harta rampasan perang memang ada hak Nabi. Tapi kada sidin ambil kesan pribadi. Itu begitu dia sugih dari segi hak Nabi. Semuanya sidin bagikan kepada fakir miskin dan untuk sabilillah Nabi. Sedangkan kesan untuk sidin lu usaha nanti seadanya. Kemudian lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, iya, rohanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bisyairin, menyandakan Nabi akan baju zirahnya dengan gandum. Nak makan gandum menyandakan baju zirah. Ayo adalah kita tersandakan sepeda motor gasan ukar baras kadeda kita. Wa ma syaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi syairin, dan melihat Nabi kayak itu kalau ada bisa duit. Berjalanlah Anas meyalangi Nabi membawakan gandum yang sudah bebanam, khubz namanya, wadai roti. Wa ihalati sanikhah, ihalati sanikhah itu ya ibarat kita pepalitannya. Kan kita kalau berpalit aja latihan ya. Nah, dipalitakan mana kayak Jawa Bajarangnya dipalitakan ke madu ya. Ada nampak tes. Lain-lain selera. Awang ngakrem non madu aja katanya. Ada lain nampak tes. Haram madu. Oh, ada. Nah, ini juga di zaman Nabi orang itu dipalitakan juga. Apa palitnya madu juga ada. Lamak ontak. Gitu. Dicairkan ditepang dipalitakan lamak onta, lamak kambing, lamak dicairkan dipalitakan dalam minyak membari Nabi kisahnya. Walaqad sami'tuhu yaqulu, dan aku pernah mendengar Nabi bersabda, ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa. Jadi arti ma asbahani kade dalalu Nabi bisi barang segantang tadi syair tadi gandum nih. Syair itu bukan gandum nang kalau mau nukar galapung nggak ada kayak itu gandumnya gandum nang anda tuh bang. Ini benar limbukot tah syair kan bertumbuk. Wa innahum latis'atu abiyatin, sedangkan nang diberi makan Nabi ada 9 biliknya, 9 bini diberi makan. Tapi yang menjadi bini Nabi ini hakon dan juga pulang menerima nangaran bini Nabi. Hakon menerima. Lalu upian betakon kan kada menggerunum lah bini Nabi jangan kayak itu kehidupan pernahkah kada kawai sudah nangan orang cintai Nabi ya lah. Nah, jadi ada pernah itu di dalam surah At-Tahrim tuh kan cari aja kan ada Nabi manu bodoh wanti-wanti. Lamun ini bahasa kitanya aja lah, lamun bini Nabi dikada senang lawan Nabi nih Tuhan menyuruh maka silahkan, bahasa kita tuh silahkan buang Nabi kan ada orang membuang laki ya kalau kayak saja. Nah silahkan pilih artinya laki-laki yang lain, namun laki yang lain yang mampu. Tetapi Tuhan
apa asa intallaqakunna ayubadilahun azwajin khairum minkum. Tapi bilanya Nabi dibuang oleh bini-bini Nabi, andai kata maka Allah memilihkan yang lebih baik dari mereka. Lalu takutan ya bini-bini Nabi, oh kadarun Tuhan sedang pasti lebih baik kada hendak. Nah, jadi setia. Ada kita kada awal ya lah, jangan kada lagi kena pengoler dibuang bini kena baling-baling di rumah guring dengan laki bini lalu orang nggak sebut kuyang rumah ada kawa. Kita ini jauh karena ada bisa nilai tawar bang banyak kita nih tampan kada juga sudah ya. Sogi kada juga kekurangannya ada, betunggu. Mbah. Jadi inya mau dua kita untung bener sudah. Nah itu kesannya. Ada bini Nabi kada. Nah ini pulang. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Lah ini ujar Abu Hurairah. Laqad ra'aitu 70 min ahli suffah. Aku sesungguhnya melihat 70 orang ahli suffah. Apa ahli suffah? Bukan pakir-pakir. Suffah itu adalah sudut masjid yang ada atap daun kurmanya. Jadi guringan di situ, rumah ada bisi. Di situ guringannya lonjor-lonjoran berabah. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Jadi kada dalam bisinya rida. Rida itu apa? Rida ini ada kalau jubah nangkana. Nah, kada bakal jaka bahasa kita kade danang bisi baju nang layaknya, baju nang layak kareda. Imma izarun wa imma kisaun, pakaian mereka ada kalanya sarung, ada kalanya kain bahale. Itu aja. Kareda baju ya bana kita ini, jadi kita ini termasuk sugih. Ada baju nang kau dikimai, baju bertangan, sugih sudah. Jangan pada susah. Qad rabatu fi a'naqim minha ma yablughu nisfas saqaini wa minha ma yablughu al-ka'baini. Jadi ada yang digantung di panggulu tapih tadi. Ada yang tingginya enggan setengah landau, ada yang terpanjang bisi kain sampai ke mata kaki, ada. Fa yajma'u bi yadihi karahiyata an tura auratuhu. Jadi nah handap tadi waya-waya makluk nurunakan ke tapih nih karena kehandapan takutan terbuka aurat. Itu kisahnya. Kemudian hadis selanjutnya pulang. Riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala berkata, nah Nabi bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang hidup di zaman aku. Nah ini Nabi nomor 1. Imannya adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi. Jadi iman para sahabat, kepribadiannya terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka agak menurun sedikit kualitasnya. Satu generasi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian selanjutnya berkurang aja. Lalu Imran bin Husain berkata, fama adri qala an-nabiyyu marrataini aw salasan. Entah berapa kali Nabi menyampaikan generasi karena generasinya lah. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun, tapi ya paling akhir di akhir zaman ada kena generasi yang paling kita yang termasuk sudah nih. Ada nanti satu kaum yang mereka itu yashhaduna, dijadikan saksi dalam persidangan di depan hakim, wala yustashhaduna, tapi mereka kada jujur, kada kau dijadikan saksi, kada jujur. Wa yakhununa, dan mereka khianat, wala yu'tamanun, dan mereka kada amanah. Wa yanzurun, mereka bernazar, wala yufuna, dan kada menunaikan nazarnya. Wa yazharu fihi mussamanu, dan nampak pada masa itu banyak orang yang dipulun lemak. Apa itu dipulun lemak? Ini namanya
kinayah. Nah, kinayah itu artinya bisa bujur, bisa pahamannya. Tanda orang kada banyak lagi bekerja keras kena di akhir zaman. Sudah kelihatan mana wah ini ala kelihatan mana sudah. Mbak kita kemana-mana aja bahasa sepeda motor sudah marak banget. Ini ada orang kisah nyata ini. Jadi hendak mandi ke sungai, rumah di sini, sungai di paling di sini. Nah, udah salah pas sepeda motor. Hai, sepeda motor, sungai saling parakan, menghidupi saling lawasan. Sakanya berhenti di hadapan rumah. Mati anak pulang ke jauh, mandi bawa ember, bawa andok. Mati kolernya. Tahu menyelenggar sepeda motor itu. Ada manusia. Begitu lalu ada ngaran kayak lu menggeronong tuh ngarannya hari rumah nih menggololong rumah ampih menyambati kita. Rupanya mendengar rumah anggap ya. Lo jalan ini penuh. Pada ke rumah menggololong luar kadang-kadang orang kalau pandai. Ada manusia. Jadi karena ditimbun lemak manusia banyak. Artinya apa? Kada begawi lagi. Apanya? Panjang balikat kan misalnya peribahasa orang Banjar kan. Panjang balikat ya. Apa pengoleran manusia panjang balikat ya. Basanggawi yang apa ada lagunya. Kemudian lagi hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bena Adam wahai manusia." Nah, kita nih dapat teguran Nabi. Ibnu Adam tuh anak Adam manusia. Kita dapat kiawan Nabi. Innaka antu bazalal tabzulal fadla khairun laka. Engkau ya Nabi ada lebihan rezeki nih. Bariakankah, sedekahkankah, diapakankah? Itu lebih baik bagimu. Wa antum si kahu khasarun laka, dan ikam tahan itu lebih buruk. Jangan ditahan-tahan. Jadi ini menangati pitih Nabi nih. Wala tulamu ala kafafin, dan ikam kada pernah dicela lantaran susah. Dalam agama kada pernah dicela lantaran susah. Wa bada biman ta'ulu, dan bila nak memberikan utamakan dulu orang yang dalam tanggungan ikam. Nah itu utamakan. Yang dalam tanggungan dulu dibari. Anak, bini, yalah ding sana, kuitan itu dulu dibari. Utamakan. Kemudian, nah ini anak bahagia Nabi manakan bahagia. Anak bahagia kaja Nabi. Wa an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatami. Riwayat dari Ubaidillah bin Mihsan namanya radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi. Nah, anak bahagia. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian nih berpagi-pagi, ya maksud berpagi-pagi ini selalu dalam keadaan aman pada dirinya, maksudnya barang siapa tidak ada punya musuh. Kita nih orang kada bermusuh, kada memusuhi orang. Kita nih sebutinlah anak bahagia, jangan memusuhi orang. Mu'afan fi jasadihi, mu'afan nih sehat wal afiat badannya. Nya beda lah nih, ada bahasa Arab antara sehat dengan afiat itu beda. Sehat itu kita sembuh dari penyakit, kita kada kena penyakit tuh sehat. Kalau afiat nih kada kenapa-napa lalu, itu afiat namanya. Darah normal aja, gula darah normal, asam urat kereda, itu namanya afiat. Nah, kadita keluhan. Indahu qutu yaumi, rezeki seadanya, kada sugih tapi ada aja nanti makan-makan. Musugih kada juga, cuma ada aja. Tiga itu. Jadi musuh kada memusuhi orang.
badan toh aman-aman aja, kadang lah sempurna bana cuma aman-aman aja toh. Aku ada keluhan mah ya, tapi kadang membahayakan diri, kadang mungkin ya manusia ini sempurna cuma aman-aman aja, aman, ada rezeki ada aja sedikit. Apa aja kesimpulannya? Faka'an nama hizat lahud dunya bihazafiriha, bila itu maka seolah-olahnya dia dikumpulkan dunia seluruhnya, ampuninya rasanya. Nah tuh itu nangaran sogih menurut Nabi. Jadi bukan berarti nang motor banyak, rumah ganal, kada kayak itu belum tentu dia aminan fi sirbi, pasti ada merasa kada aman ya lah. Jadi kita merasa aman, badan aman-aman saja juga, rezeki ada, sudah itulah yang dinamakan dengan kaya. Hendak jadi orang kaya itu. Jadi ukurannya bukan bisi motor, bisi rumah, bisi apa-apa, bisi tanah kada. Nah, itu aja tadi. Jadi biasanya misalnya rumah nih, jabuk aja bisi, kada bisi apa-apa misalnya nih. Tapi guring mengaruh aja mau. Pinggang ada sakit-sakit, rezeki ada, jangan itu sugih sudah. Sugih. Kalah aja nang belembon bisi motor rumah. Tapi kalau mau guringnya, bila nak guring minum obat dulu. Oh, udah. Aduh. Jadi kada rumah nang kada jadi ukuran, apa berjalan bati sejauh sampai kada jadi ukuran. Mbak makan mau aja ya. Artinya baras apa aja mau. Kada bisa mengeluh, dijulungi orang serang, mau aja alhamdulillah. Mbak dijulungi orang apa lagi? Apa aja mau. Sugih sudah namanya. Namun aja. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Riwayat dari Abdullah bin Amr bin As bilang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah man aslama, orang yang berislam. Nah, kita dapat sudah sepasah sudah ya, sepasah. Wa kana rizquhu kafafan, dan ada rezekinya cukup saja, kada berlebihan tapi ada. Dua, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan menjadikan Allah dalam hatinya merasa cukup pulang dengan apa yang diberikan Allah. Ada juga kita nih bujur susah, ada juga. Tapi mahayal nang jaka ada daging nih, jaka macam-macam itu kayak berarti belum jakanya. Ada nih kada, alhamdulillah aku ya, misalnya ada apa merasa cukup. Nah, itu diandaki Tuhan itu. Nah, apa orang nyambat kaya hati ya, alhamdulillah aja. Jadi orang menakoni kan apa kamu aja, kada kono kan sepeda motor pas sepeda aja, terbaik juga aku pada berjalan ya. Kenapa kamu berjalan ya, kada bisa apa-apa, terbaik aku pada lumpuh misalnya. Kenapa lumpuh? Terbaik juga aku hidup. Ada terus terbaik juga. Karena merasa cukup dengan apa diberi Tuhan. Ada kita nih mau ukur bonang di atas pada kita ya lah, kada beruntung jadinya sakit aja hati. Nya ada biji orang sugih, kiri dua orang susah. Nyemennya aja kada ada pikiran. Otak ada bisi. Nyamannya kada ada keluhan. Kemudian hadis dari orang Muhammad namanya Fadolah bin Ubaid al-Ansari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi yang pernah mendengar Nabi sabda, tuba, beruntunglah, liman hudiya ilal Islam, bagi orang yang dapat petunjuk kepada Islam. Nah, kita masuk. Wa kana aishuhu kafafan, walaupun artinya kehidupannya cukup saja. Wa qani'ah, dan dia pun merasa cukup. Nyaman. Itu terulang tadi hadis banyak. Kemudian dari Ibnu Abbas pulang radhiyallahu anhu, itu sedikit lagi harap jawabannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan. Adalah Rasulullah bilang hendak beteter
rata-rata malam-malamnya Nabi itu Nabi kada kawa makan malam, kadeda dimakan Nabi. Wa ahluhu la yajiduna asya, dan istri-istri Nabi itu kada mendapatkan apa yang dimakan. Ayo Nabi. Wa kana aktsaru khubzihim khubzas syair, seandainya ada jiwa gandum itu gandum syair. Gandum syair ini gandum yang paling di bawah kelasnya. Syair itu. Karena syair ini orang berjual bulir gandumnya, bukan gandum nembetumbuk. Bulir gandum bebanihannya tuh bani dijulung dijual, tumbuk serongan di rumah, nah tiup kan itu syair. Kalau gandum tuh bur namanya, bur gandum yang sudah jadi tepung. Syair itu aja makanannya. Kada beiwakan, Nabi mana kada ada iwak di situ. Ini kita nih masih nyaman ya lah, nyaman nampire kelatawan gitu, nyaman banget. Di pais kelatawan, di samuk, nyaman aja. Nyaman Nabi kan iwak apa iwak nggak ada. Ada aja zaman bahari kambing mah itu orang Nabi kada. Orang pun juga makan kambing. Kemudian dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi adalah nabi ahilama imami jamaah di masjidnya, jadi imam. Ya khairu rijalun min qamatin fi sholati min khasasah wa hum ashabus suffah. Jadi bila Nabi sembahyang rata-rata aja Nabi ini bila Nabi kena sembahyang ada nang rabah kena, beberapa orang rabahan, bukan karena tinggi darah atau karena partigo lain. Ujar orang Arab, haulai majanin, itu orang gila ya. Fa iza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim, bila sudah tentu lagi berpaling Nabi. Jadi Nabi itu ada, kalau kita aja jadi imam toh bilanya sudah sembahyang kayak berpaling gitu kalau Nabi. Ini Nabi kayak itu menghargai sahabatnya, berpaling Nabi kayak gitu. Jadi yang bertakon kenapa jadi berpaling nih? Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang menghadap. Tiga macam cara tuh Nabi menghadap sahabat setelah sembahyang tuntung. Apa aja Nabi nasi lapar teh, rabahan atau lapar, raum leh, mah ini. Lau ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Seandainya kalian nang rabah-rabahan nih atau nang si Arab nang ulu-ulu tadi tahu bahwa nang Allah siapkan gasana buah rabah-rabahan ini ada kena di akhirat surganya pahalanya, niscaya kalian ingin lebih susah daripada sekarang ini. Artinya pahalanya ganal-banal di sana. Kada abu-abu nang ngelopong subhanallah kadanya menahanin itu aja, nah kada menggurung non Tuhan, nah itu aja amarannya, nah, sudah dapat pahala, nah kayak itu aja. Jangan nak ini ya Allah baik mati ya sudah ini jangan tuh kada batal lah jadinya, batal pahalanya. Kan kebanyakan kita itu baik mati aja ya, nah kita baju dua guru supaya lapas mati kalau dia awal. Tapi bahasanya halus, anu guru kasihan paham japian lah. Sidin juga nak kasihan gitu menderitanya. Padanya mau. Kalau mau mati juga dia bukan itu aja nih. Ada mau juga. Pernah lu ada uang bakso darah ya, mau dia lingkar-lingkar mengiau aja, mati minta apa ya, masa bingung ya, kada kau dia apa-apa ya lagi sudah orang itu. Ya tolong aku aja, lakas anu kan cabut tekan aja ya aku aja, mati mau disuruh cabut roh, kan dia kawa jadi ada di sana yang bisa kada kawa aja, ya kuasa Tuhan juga aja, ya kada mampu juga. Kada kali apa-apain lagi di Fatihah kada mau juga sudah itu. Karena kawin sudah ya Tuhan sudah atur sudah itu. Jadi banyak-banyak lan Tuhan aja lagi nah ya Allah. Jadi jangan sarik lan Tuhan. Itu aja amarannya nang dapat kesusahannya. Kalah aja nang tadi nang bawa malaman 1000 rakaat ya kalah nih tuh. Tapi nyaman misalnya.
daging aja makanan kalah nih tuh kita nang susah nang kada dapat papan itu nang pahalanya gana benar nang kada dapat papan ya kalah nih tuh. Nabi kan waktu perang Badar jadi nang menang benar nih jadi menang karena berpalut kosong Abu Jahal nang tuh menang kalau kanyang 100 onta nyembleh sehari jadi lo kalah perang jadi perut kosong ini banyak pahalanya banyak kebaikannya sekalinya banyak kebaikannya kemudian penghabisan riwayat daripada Abi Karimah bagusnya ngarepnya bahasa orang sih ini Miqdad bin Ma'di Karib Ujanya sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Nah ini tidak ada wadah yang paling buruk yang dimiliki oleh manusia selain perutnya. Nah, itu wadah yang paling buruk perut, bukan wadah sampah, bukan kotak jamban lain. Itu masih bagus dibanding perut manusia. Jadi yang paling buruk wadah yang dimiliki oleh manusia perut. Jadi kan jangan himung-himung pena makanya perut itu bihas ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukup lamun hendak makan juga seorang manusia makan yang cukup menguatkan tulang sulbinya aja cukup. Fa'inka dalam mahalata lamun kada kawaju rasa hendak aja lagi misalnya maila-ilap fasulusun li ta'ami bagi 3 ruangan parut tuh sepertiga untuk makanan wasulusun li syarabi sepertiga untuk air wasulusun li nafasihi dan sepertiga untuk ruang kosong ya. Jadi bagi 3 jadi satu bagian untuk nasi lan iwak kayaknya sebagian gasan banyu sebagian gasan kosong udara itu menandak itu nanti gawi nabi amalan nabi kalau nangaibuan Abu Jahal Abu Sufyan tuh dihibakinya makan onta gugut 2 paha onta nah kalah perangnya ada sahabat nabi ini daun-daunannya dimakan daun-daun kayu banyu putih kurma dikucup menang perang biasanya itu hadis kehabisannya sepertiga parut wallahu a'lam.